Perkenalkan kami dari tim Peh Kita Jalan. Saya Ninta dan rekan saya. Dan saya Daniel. Kami akan mengelilingi kota yang sangat indah, memiliki tempat-tempat menarik dan gedung-gedung bersejarah, yaitu kota Palembang. Kita akan memulai perjalanan kita dari titik 0 kota Palembang, yaitu Bundaran Air Mancur. Ikuti terus perjalanan kami, Peh Kita Jalan. Sekarang kita sudah berada di tempat bersejarah di kota Palembang. Salah satunya adalah Monumen Perjuangan Rakyat atau biasa disebut masyarakat Palembang sebagai Monpera. Monumen ini dibangun untuk mengenang perang 5 hari 5 malam yang terjadi di kota Palembang. Monpera ini dibangun pada tahun 1975, kemudian diresmikan pada tahun 1988. Pada bagian depan terdapat gading gajah besar terbuat dari batu pualam. Ibarat pepatah, gajah mati meninggalkan gading. Gading ini diarahkan simetris dengan lambang Garuda. Diartikan bahwasannya kemerdekaan merupakan modal dasar pembangunan bangsa. Oke, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan mengelilingi kota Palembang. Peh Kita Jalan. Oke, sekarang kita sudah berada tepat di depan kantor wali kota Palembang. Kalau di Bandung terkenal dengan gedung satenya, di Palembang terkenal dengan kantor lendengnya atau biasa disebut dengan kantor wali kota. Proses pembuatan gedung ini dikerjakan selama 3 tahun. Didirikan dengan gaya destil, yaitu membentuk dasar kotak dengan atap datar. Pembangunan waktu tahun ini menghabiskan biaya kurang lebih 1 ton emas. Dahulunya, di depan kantor wali kota ini terdapat anak sungai dari Sungai Musi, tetapi sekarang sudah ditimbun dan telah menjadi jalan raya. Waktu demi waktu pun berlalu sehingga saat ini kantor wali kota terlihat semakin cantik dengan menata beberapa ruangan di dalam kantor serta di halaman depan. Perpaduan klasik serta sentuhan gaya arsitek modern membuat kantor wali kota terlihat semakin indah. Dan tentunya itu tidak merubah bentuk asli dari bangunan bersejarah ini. Saatnya kita makan. Sekarang kita akan mencicipi salah satu makanan khas Palembang, yaitu pempek. Dan kita sudah berada di salah satu tempat yang cukup terkenal untuk makan pempek, yaitu Pempek Saga. Ikuti terus perjalanan kami, Peh Kita Makan. Sekarang kita sudah berada di salah satu tempat makan makanan khas Palembang yang cukup terkenal, yaitu Pempek Saga. Dan sekarang kita sudah bersama manajer dari Pempek Saga ini, yaitu Bapak Anton. Apa kabar? Oh, ya. Baik, alhamdulillah. Begini Pak Anton, sebagai salah satu tempat penyedia pempek yang terkenal di Palembang nih Pak, menu apa aja yang ditawarkan di Pempek Saga ini Pak? Banyak pempek macam-macam, ada pempek lenggang panggang, ada pempek panggang. Oh iya, ini namanya pempek lenggang panggang.
dimasaknya pakai daun, terus ada pempek panggang ini. Ya, itu pempek panggang bisa diisi pakai ebi. Kalau ini otak-otak, ini pempek kecil-kecil, pempek campur namanya. Iya. Iya, Kalau terus ini, Pak? itu kapal selam. Pempek kapal selam. Iya, pempek telur besar. Kalau ini model. Kalau Ini minuman khasnya, Pak ya? Iya, es kacang merah. Kacang merah. Iya. Gini Pak, kalau mau boleh tahu sedikit nih Pak ya, sejarahnya pempek saga ini bagaimana Pak? Pempek saga ini Sejarah berdirinya. berdirinya dari tahun 1963. 1963. Iya. Terus pas menikah, kebenaran ibu ini orang tuanya usaha pempek juga. Jadi mulainya kalau sama ibu dari tahun 1978. Iya, mulai ada lenggang, ada pempek panggangnya. Selain di sini, Pak, Iya. kita bisa mencicipi pempek saga ini lokasinya di mana aja? Oh iya, lokasinya kita pertama yang lama sekali itu di Jalan Merdeka ya. Paling pertama ya, Ya, Pak, ya? tepatnya di depan kantor wali kota. Terus yang kedua ada di belakang Masjid Agung, Jalan Kapten CC. Itu tempat produksinya, Oh, tempat Pabriknya gitu. pabrik tempat buat gitu kan. Terus satu lagi ada yang di Demang Lebar Daun, Jalan Demang Lebar Daun. Langsung dicicipin Iya, Pak. aja. Oke Pak, Ya. makasih banyak Pak. Es kacangnya. enak. Ini nih yang dibilang pempek kapal selam, bisa dimakan. Oke, sekarang kita mau melihat cara pembuatan makanan dari Palembang, yaitu pempek lenggang. Pempek lenggang panggang. Pempek lenggang panggang. Telurnya berapa, Pak? Telurnya satu. Telur satu. Iya. Telur bebek, Pak. Telur bebek. Bahannya Ikan. dari ikan. Daging ikan. Ikan Ikan gabus. giling ya, Pak ya? Iya. Ikannya cukup, Pak. Tuh tambah lagi. Tambah lagi. Sebentar. Ditunggu sampai 15 menit, nanti baru dibalik. Setelah dipanggang selama 15 menit, pempek lenggangnya dibalik dan diganti dengan daun pisang yang baru, dan akhirnya seperti ini. Oke, baiklah, ini adalah hasil pempek lenggang yang udah saya buat dan siap disantap. Ayo kita cicip. Kita berada di Plaza Benteng Kuto Besak. Di belakang kita berdiri besar benteng yang telah dibangun selama 17 tahun oleh Sultan Mahmud Badarudin I. Benteng ini dulu bernama Keraton Kutolamo. Benteng ini sempat hancur pada saat penjajahan, kemudian dibangun kembali oleh pemerintah hingga bisa berdiri kokoh hingga saat ini. Menurut data yang saya dapat, panjang dari Benteng Kuto Besak ini 288,75 meter dan mempunyai tinggi 10 meter. Dan saat ini Plaza Benteng Kuto Besak ini telah disulap menjadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Palembang. Baik dari anak-anak muda, keluarga maupun anak-anak kecil ramai bermain di sini sembari menikmati suasana yang ada di sekitar Plaza Benteng Kuto Besak ini. Benteng Kuto Besak saat ini ditempati oleh Komando Daerah Militer atau Kodam Sriwijaya. Kawasan sekitar Plaza Benteng Kuto Besak saat ini menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menikmati pesona Sungai Musi. Jika dilihat dari daerah seberang ulu, pemandangan yang tampak dari atas jembatan Ampera adalah pelataran luas dengan latar belakang deretan pohon palem di halaman Benteng Kuto Besak dan menara air di kantor wali kota Palembang.
Sekarang kita berada di ikonnya Kota Palembang, Jembatan Ampera. Jembatan ini merupakan penghubung transportasi dari hilir ke hulu. Dulunya, bagian tengah jembatan ini bisa dinaikkan ke atas dengan menggunakan dua buah bandul yang berada di masing-masing menara yang beratnya kurang lebih 500 ton. Yang tujuannya adalah untuk mempermudah kapal-kapal besar melewati bawah Jembatan Ampera. Dan satu lagi, kalau kalian main ke atas jembatan ini jangan lupa menggunakan jaket ya, karena kondisi angin yang ada di atas ini cukup kencang. Dulu Jembatan Ampera ini merupakan jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Dan seiring waktu, warna Jembatan Ampera pun berubah hingga seperti saat ini. Di jembatan ini dulunya terdapat lift yang dapat membawa kita ke atas untuk melihat betapa luas dan betapa indahnya daerah Kota Palembang. Namun untuk saat ini lift tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi karena telah dianggap tidak layak. Selain itu, dari atas jembatan Ampera ini kita bisa melihat ke arah ulu, di mana terdapat Kampung Kapitan, yaitu rumah seorang kapitan pada zaman dahulunya yang pernah memimpin daerah Palembang. Seorang kapitan itu merupakan suku dari etnis Tionghoa, dan sekarang rumahnya telah disulap menjadi salah satu tempat yang cukup eksotis untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Di sana terdapat restoran yang menyediakan berbagai macam kuliner, dan kalau malam hari kita makan di sana, kita bisa melihat keindahan tata cahaya lampu dari jembatan Ampera dan benteng Kuto Besar. Lumayan capek juga ya. Dari tadi kita bisa melihat Kampung Kapitan, dan sekarang kita menyeberang ke jembatan Ampera sisi lainnya untuk melihat daerah Sepuluh Ulu. Di sana terdapat kelenteng yang terkenal dengan kelenteng Chandra Nadi. Itu merupakan kelenteng tertua yang ada di Palembang dan biasa disebut oleh masyarakat Tionghoa Palembang sebagai kelenteng Sepuluh Ulu atau kelenteng Dewi Kuan Yin. Salah satu daya tarik ketika kita melewati Jembatan Ampera yaitu Pasar 16 Ilir. Pasar tradisional terbesar yang berada di tengah-tengah Kota Palembang. Di belakang kita ini terdapat Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Di dalam museum ini menyimpan koleksi peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya, Palembang Darussalam hingga zaman kemerdekaan. Strukturnya yang berbeda dengan rumah adat Sumatera Selatan pada umumnya. Kita bisa lihat dari bentuk jendela, gazebo hingga tangganya yang merupakan perpaduan budaya kolonial dan Sumatera Selatan. Kalau kamu berada di sekitar Benteng Kuto Besar atau Sungai Musi, jangan lupa mampir ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Di tempat bersejarah ini, kamu bisa foto dan selfie bareng teman-teman kamu maupun orang terkasih. Karena ini tempatnya keren abis. Di dalam museum ini kita bisa lihat berbagai macam peninggalan Keraton Kesultanan Palembang Darussalam. Di antaranya, pakaian adat dan berbagai senjata tradisional. Di sisi lain terdapat juga peninggalan Kerajaan Sriwijaya seperti duplikat arca, patung, dan batu prasasti. Kalau kamu sudah puas berkeliling di museum, jangan lewatkan untuk membeli souvenir khas Kota Palembang yang dijual di tempat ini. Nah, tuh teman-teman pada datang. Oh iya, yuk kita samperin. Aduh, nggak bisa nih. Kalian aja deh. Saya ada janji. Ya udah deh, nanti ketemu lagi ya. Oke sih. Dadah.